boleh menyelesaikan setiap aktivitas kami dengan baik, dengan penyertaan yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kalau kami boleh datang, kami bawa korban pujian kami bagimu. Tuhan, kiranya Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan. Roh Kudus, mari jamah setiap hati umat-Mu yang sedang menyaksikan ibadah siaran langsung malam hari ini. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas untuk menjamah kami. Puaskan setiap hati yang rindu, yang haus, yang lapar akan Engkau. Pulihkan setiap hati yang terluka ya Tuhan. Biar malam hari ini kami boleh menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Bahkan mujizat-Mu Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun atas dosa-dosa pelanggaran kami. Biar kuasa darah Yesus menyucikan dan menguduskan kami. Kau layakkan kami untuk datang memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian kita. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan.
pribadi yang membuka tangannya malam hari ini dan menunggu kedatangan kita. Pribadi yang tidak memperhitungkan dosa-dosa kita. Pribadi itu namanya Yesus. Dia mengasihi kita. Dia mengasihi saudara. Dimanapun kita berada malam hari ini, percayalah kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Engkau baik ya Tuhan.
dan kami terima pembebasan yang daripada Tuhan. Hari ini Tuhan kami percaya dengan waktu yang singkat Roh-Mu bekerja dengan dahsyat baik di tempat ini maupun di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara. Oke, boleh. Oke. Oke. Shalom saudara. Haleluya. Saya rindu banget bertemu dengan teman-teman ya. Saudara-saudara seiman, saya rindu banget bertemu dengan ibu-ibu WBI di tempat ini, bertemu dengan anak-anak muda di tempat ini, bertemu dengan guru-guru sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu sekalian. Saya berdoa biar kiranya firman Tuhan ini bisa sampai, bisa relevan, bisa diterima oleh semua kita, baik itu anak-anak, orang tua maupun anak-anak muda. Karena saya percaya firman Tuhan itu sesuatu yang baru tiap hari. Sesuatu yang terus diperbaharui, sesuatu yang terus membawa kita kepada pengenalan-pengenalan akan Tuhan, pengenalan-pengenalan tentang keselamatan di dalam Tuhan. Dan saya percaya satu hal bahwa mungkin masa-masa sekarang ini adalah masa-masa yang sulit. Masa-masa di mana kita sendiri pun mengalami hal yang sulit mungkin, tapi saya percaya Tuhan tidak janjikan kepada kita zona nyaman, tapi Tuhan janjikan kepada kita semua hari ini adalah penyertaan. Walau masa sulit, orang-orang boleh resesi ekonomi, tapi anak Tuhan tetap bisa resepsi dengan luar biasa. Amin. Nah, hari ini saya mau bagi tentang kehidupan kita sebagai orang Kristen, kehidupan kita sebagai orang-orang yang hari-hari ini dipercayakan Tuhan untuk bisa jadi saluran berkat dimanapun kita ada. Kita boleh sama-sama buka di Roma 8. Sudah dapat? Roma 8 ayat yang Roma 8 ayat yang ke-26. Roma 8 ayat yang ke-26 sampai ke yang ke-30. Sudah dapat? Saudara yang sudah dapat boleh komen di bawah dan kasih jempol supaya kita sama-sama excited dengarnya. Amin. Ya, saya bacakan untuk saudara semua Roma 8 ayat 26 sampai dengan 30. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dan dari semula, mereka juga yang dipanggilnya. Dan mereka juga yang dipanggilnya, mereka juga yang dibenarkannya. Dan mereka juga yang dibenarkannya, mereka itu juga yang
memuliakannya. Siapa yang di sini saudara percaya bahwa kita semua yang ada di muka bumi ini, semua itu dipanggil oleh Allah. Kita itu semua punya panggilan khusus dalam rencana Allah. Nah, banyak dari kita gagal di sini. Kak, kita tuh dipanggil Tuhan apakah harus melayani gitu ya? Harus terjun ke pelayanan di gereja di mana gitu? Karena banyak orang salahnya adalah, wah pelayanan tuh harus di gereja. Enggak. Kalau kamu dipanggil sama Tuhan memang melayani di gereja, ya memang ada panggilan di sana. Tapi apakah harus selalu melayani itu di gereja? Tidak. Karena pelayanan itu adalah konteks di mana Tuhan mengambil rupa seorang manusia untuk melayani. Nah, Tuhan kasih contoh gimana kita harus melayani. Tapi waktu Tuhan Yesus sendiri ya belum dalam usia yang cukup untuk melayani, hal yang pertama dia lakukan adalah pelayanan dalam keluarganya. Nah, pelayanan dalam keluarganya. Banyak kita yang menjadi salah kaprah tentang hal ini. Saya kan gak dipanggil Tuhan gitu ya. Baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Janganlah, jangan apa-apa di rumah Tuhan, nanti gak ada masa depan. Saya mau bilang pada hari ini, kalau saudara larang-larang anak saudara melayani Tuhan, sebenarnya saudara sedang larang-larang dia untuk bertemu penciptanya secara pribadi. Karena apa? Yang tentukan jalan hidup kita itu bukan manusia, tapi yang tentukan jalan hidup kita itu adalah Tuhan. Kita boleh berencana tapi keputusan Tuhan lah yang terlaksana. Nah, saya hari ini mau bagi tentang rumah. Sebenarnya kenapa sih saya terketuk gitu ya? Karena banyak di masa-masa kayak gini tuh kita boleh ngobrol gak sih Kak? Biar gak kaku banget. Aku jadi kaku banget nih. Sorry ya Kak ya. Karena Kak Arta udah biasa ngobrol sistemnya. Jadi sempat terpikir oleh saya bahwa saya mikir nih selama masa pandemik ini kita udah 6 bulan ya tertahan di rumah ya. Nah, pasti semuanya selama di rumah uring-uringan. Iya gak sih? Betul. Ada yang gini, ini dikerjain, itu udah dikerjain, masak udah, bikin kue udah, semua udah. Tapi tetap aja bosen di rumah gitu kan. Ya kan? Giliran kita semua keluar, bosen melakukan aktivitas di luar juga. Nah, waktu masa pandemik ini saya mikir begini, Tuhan kenapa sih Tuhan tuh sampai harus menghentikan semua aktivitas manusia, benar gak sih? Yang di luar hanya untuk, hanya dengan satu penyakit doang, COVID gitu ya. Sampai pemerintah ikut turun tangan, sampai pemerintah gencar-gencaran memperbaiki ini semua, ada apa gitu ya. Saya bertanya dalam hati sama Tuhan, saya bilang, ada apa sih Tuhan, kenapa harus lumpuh benar-benar satu dunia hanya karena COVID gitu. Tapi ada satu hal yang menarik yang saya lihat gini. Sebenarnya entah ini caranya Tuhan, bahwa kekristenan sekarang melupakan rumah masing-masing. Coba deh Kak, bener gak ya? Kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kerja, bener ya? Minggu pelayanan. Tapi kita lupa esensi dari pelayanan itu sendiri apa gitu ya. Atau mungkin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita kerja nih. Sabtu kita having fun, ya kan, keluar sampai dengan Minggu. Saya sampai berpikir gini, ini mungkin cara Tuhan untuk mengembalikan semua orang percaya kepada rumah, kepada keluarga. Karena gini, banyak orang satu rumah tapi gak kayak satu rumah, ngerti ya? Kalau ketemu si kakak masuk ke dalam, si adik keluar, ya kan? Itu yang banyak terjadi dan ini jadi kesalahan, gitu. Saya berpikir bahwa gini, ini mungkin ini cara Tuhan. Selama ini kita berpikir bahwa, kalau melayani itu harus di gereja tuh satu pelayanan yang begitu luar biasa gitu. Tanpa kita sadari sebenarnya pelayanan awal kita itu adalah rumah, bener ya? Pelayanan kita itu awal adalah rumah. Di mana anak-anak yang sekarang sudah beranjak dewasa mengurangi waktu ngobrolnya dengan orang tuanya. Hanya karena apa? Sibuk di luar. Nah ini yang terjadi. Kita bilang kita dipanggil Allah. Ya enggak?
Tapi kita tidak menirukan bagaimana Allah kita hidup selama di bumi. Coba perhatikan Yesus. Yesus menunggu 30 tahun. Ya gak ya? 30 tahun dia tunggu hanya untuk menggenapi rencana Allah. Dan apa yang dia lakukan? Yesus 30 tahun tuh layani keluarganya. Lewat apa? Dia dididik ayahnya. Benar ya kak ya? Terus, aduh saya kaku banget nih. Ya, jadi kayak dia dididik ayahnya. Ditegur gak sama ibunya? Ditegur. Tapi apakah Yesus pergi? Tidak kan? Tapi Yesus menunggu 30 tahun. Nah saya berpikir gini, mungkinkah ini waktunya Tuhan untuk menegur para keluarga? Keluarga yang gak lagi bangun mesbah doa. Keluarga yang gak lagi sibuk dengan urusan masing-masing. Ayah ke utara, ibu ke selatan, anak ke barat. Adik dengan babysitter dan lain sebagainya. Apakah ini cara Tuhan bahwa sebenarnya gini, gereja tuh bukan soal gedung. Aktivitas di gereja semua boleh mati. Aktivitas di gereja semua boleh mati. Tetapi dengar baik-baik, gereja itu bukan gedungnya, tapi kitanya. Kitanya. Banyak kita jadi salah kaprah bahwa wah gue bisa ngerasain hadirat Tuhan di gereja. Jangan salah. Tuhan itu pribadi yang bisa hadir di mana aja. Bahkan di atas motor pun kalau saudara semua sedang mau puji Tuhan, sedang mau sembah Tuhan, Tuhan tuh hadir di sana. Kenapa? Karena saya pernah lakukan. Saya pernah lagi di motor nyanyi-nyanyi kak, nyanyi-nyanyi, enggak nyanyi-nyanyi kayak orang gila juga, nyanyi-nyanyi kayak ku angkat hatiku sepanjang jalan. Saya kayak orang putus cinta, tau nggak? Bener. Karena gini, waktu itu saya merasa gini, Tuhan tuh Tuhan yang bisa hadir di mana aja. Walaupun saya di motor bukan berarti saya nggak bisa ketemu Tuhan, gitu. Saudara bisa bayangin nggak? Mungkin saudara ada di rumah saat ini, tapi waktu saudara ingat setiap nafas, setiap detik, setiap menit itu berharga bagi Tuhan. Dimanapun, bahkan di atas motor pun, saudara bisa rasakan Dia ada di sana. Coba bayangin, saudara nyanyi di atas motor, terus saudara bilang, gak ada satupun yang bisa saudara banggakan kecuali kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Coba bayangin, firman Tuhan yang bilang bahwa di ayat 26 tadi dia bilang bukan hanya sebab di ayat 26 Tuhan bilang demikian Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Bayangin betapa lemahnya kita. Semua ibu-ibu mulai pusing karena anaknya belajar di rumah. Uang sekolah tetap jalan, internet tetap jalan, biaya double. Tapi dengar, masa ini tuh masa yang Tuhan bikin tuh emas banget buat kita. Kenapa? Karena kita bisa melayani anak-anak kita. Selama ini kita sibuk. Mungkin sibuk dengan pekerjaan mencari nafkah. Mungkin anak sibuk dengan urusan pekerjaannya. Orang tua sibuk dengan urusan pekerjaannya. Kesibukan kita membuat kita lupa bahwa Tuhan itu dilayani bukan dari yang terjauh, tapi yang terdekat. Jadi bayangin firman Tuhan tuh bilang bahwa demikian Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Di masa-masa yang kayak gini, itu masa-masa yang baik banget buat saudara semua yang ada di rumah untuk bisa bangun keluarga. Bangun keluargamu dengan mesbah doa. Saudara bisa bayangin gak? Iblis itu tidak pernah takut pada saudara sendiri. Tapi iblis itu mulai takut ketika rumah-rumah mulai berdoa. Keluarga-keluarga bergandengan tangan mulai berdoa. Coba saudara bayangkan semua di seluruh dunia sekarang sedang mengalami penurunan yang begitu signifikan soal ekonomi. Semua orang mulai deg-degan dengan zaman ini. Apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum. Semua orang mulai ngerasain gusar. Tapi dengar baik-baik kata Tuhan bahwa Ia membantu kita.